Ini dia video yang aku dokumentasikan pada saat Ainun lagi sakit. Hai, kembali lagi ke video keseharian aku. Video ini diawali dengan aku sama ayahnya Ainun lagi mau periksain Ainun ke dokter. Dan itu ayahnya lagi daftarin Ainun. Dan di video kali ini udah di hari kedua Ainun itu panas. Naik turun dan juga pas hari kedua ini dia mengeluhkan sakit perut. Jadi aku inget banget pas awal mula Ainun itu panas pada saat hari Minggu itu di maghrib. Orang-orang semua pada buka puasa. Dan aku pegangin dahi dan juga tangan-tangannya pada panas. Akhirnya aku kasih dia paracetamol seperti biasa. Dan alhamdulillahnya setelah aku kasih dia paracetamol dan panasnya menurun. Di hari pertama dia panas, pada saat jam 6 itu dia masih mau makan dan juga minum. Masih beraktivitas seperti biasanya. Tapi pada saat tengah malam itu dia naik lagi panasnya. Di saat tengah malam itu panasnya naik, jadi aku kasih dia air minum, terus juga aku kompres tapi dia nggak mau dikompresin. Dan di situ aku masih mikir, oh ini mungkin panas kayak biasanya, jadi tinggal besok turun lagi. Nah lanjut lagi setelah keesokan harinya, Ainun itu mulai mengeluhkan sakit perut, nafsu makannya juga udah menurun. Ya seperti yang aku bilang tadi, kalau udah dikasih paracetamol panasnya menurun, tapi kalau setelah beberapa menit itu panasnya pokoknya tengah malam itu pasti panas banget. Jadi aku khawatir banget. Jadi lanjut makanya aku bawain dia ke dokter untuk diperiksain kenapa dia bisa sakit perut lagi kayak gini. Dan naik turun juga panasnya. Nah jadi tadi setelah masuk dipanggil sama Pak Dokter, katanya sih tadi dikarenakan makan-makan yang instan-instan kayak mie instan, terus sosis. Dan memang dia itu nggak bisa makan itu makanan-makanan kayak gitu. Dan yap, setiap kali aku bawain ke dokter, itu ada catatan kayak apa namanya buku. Setiap kali dia periksa, udah 5 kali. Sama ini dia tuh mengeluh sakit perut karena memang makanan-makanan yang kayak gitu-gitu terus dia makan. Aku juga sebelumnya udah wanti-wanti dengan orang-orang di rumah untuk tidak kasih makanan yang aneh-aneh kayak gitu dan juga kayak teh gelas, minum-minuman instan kayak gitu juga nggak boleh sama sekali. Oke lanjut lagi singkat cerita. Udah dari dokter dan juga udah dapet resep obatnya. Aku udah minum yang dikasih sama Pak Dokter. Yang biasanya kalau udah minum obatnya itu Ainun udah mulai fit dan baikan gitu ya kan. Tapi nggak tahu kenapa malam-malam dia masih panas dan juga mengeluhkan sakit perut. Ini Ainun itu sakitnya pada saat bulan puasa. Jadi orang-orang semua pada sahur. Jadi aku sama Ainun itu lagi gerasa-gerusu pengen aku bawain ke rumah sakit sama ayahnya. Dan ini hari ketiga kondisi Ainun sakit karena dia tuh udah mulai nggak ada nafsu makan dan juga aku suruh makan aja dia tuh kayak nggak mau. Nah kalian bisa lihat sendiri aja ini kondisi Ainun pas hari ketiga udah benar-benar lemes dan loyo banget. Pas aku suruh makan dia nggak mau. Di sini aku lagi duduk-duduk di taman karena tadi pas mau dipasangin infus dia nangis-nangis kejar-kejar banget. Jadi aku kasihan istirahat dulu lah ya. Kak aku bilang kayak gitu di perawatnya. Di sini juga aku lagi mau cekin darahnya dia karena aku tuh takutnya dia kena tipes atau apalah ya. Aku nggak mau kepikiran yang aneh-aneh sebenarnya. Sampai-sampai aku beliin mainan untuk dia main biar dia itu mau makan tapi tetap aja dia nggak mau makan, nggak berselera gitu. Terus juga pas pagi hari ini juga tuh dia keluar mimisan. Makanya aku tuh kayak aduh apalagi nih ya sakit apa ya gitu. Ini pas Ainun duduk bener-bener dia tuh kayak nggak ada tenaganya banget. Lemes gitu ya. Ya bayangin aja dia tuh nggak ada makan sama sekali kecuali minum. Nah setelah selesai dari sini aku suap-suapin ini itu tapi tetap aja nggak mau makan. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi lagi ke perawatnya untuk diinfus karena benar-benar dia lemes banget ya kan. Biar secepatnya juga untuk cek darahnya. Dan akhirnya setelah diinfus dia digendong sama kakeknya. Benar-benar nangis kejer-kejer banget. Kasihan tega juga ngelihatnya tapi mau nggak mau harus diinfus banget. Dan dia lagi tidur. Nah, setelah beberapa saat ada kakak-kakak dari perawat itu yang ngambil darah Ainun ternyata dia positif DBD. Dan di situ alhamdulillah banget juga masih trombositnya itu normal di atas 1000 lebih. Tapi harus tetap aja dipantau. Selain dipantau, besoknya juga bakalan diambil darahnya lagi untuk dicek kembali apakah trombositnya menurun atau bertambah naik. Alhamdulillah banget setelah diinfus dia juga dimasukin obat-obatan kayak paracetamol. Terus juga obat biar dia nggak sakit perut. Karena memang semalaman dia itu nggak ada tidurnya yang nyenyak. Jadi kebangun-kebangun terus akibat sakit perut dan juga panasnya yang naik-naik. Oke, jadi cukup sekian dulu video singkatku hari ini. Terima kasih banyak banget yang udah nontonin videoku sampai habis. Dan jangan lupa juga like, follow, komen, dan share juga ke seluruh Indonesia biar aku juga makin semangat bikin videonya.